mulai dengan saya, ya harus tua purba, ya dokter harus tua purba. Channel YouTube ya channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, tentu kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk ya agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, ya air yang mengalir, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini, acara yang ya berupa nasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Mulai dengan tua purba, ya tua purba channel YouTube. Ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya, ya kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi ya, mari kita tonton bareng-bareng. Welcome to our channel. Israel, mendengar negara ini, hal apa yang pertama terlintas di benakmu? Terlepas dari labelisasi di sebagian besar negara-negara Islam, harus diakui kalau bangsa Israel menjadi salah satu yang tertua di dunia bersama agama dan kepercayaannya, Yudaisme. Nah, kali ini Data Fakta akan mengulas sejumlah hal menarik berkaitan dengan negara Israel yang tentunya penting untuk diketahui. Tonton sembari menyimak ulasan ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Asal-usul Israel. Tahukah kalian dari mana sebenarnya asal-usul bangsa Israel yang saat ini mendiami tanah yang juga ditempati negara Palestina? Israel Hanukoglu, PhD, ilmuwan biokimia dan biologi molekuler dari Ariel University, mengungkap dalam esainya A Brief History of Israel and Jewish People. Orang-orang Israel yang disebut pula bangsa Yahudi berasal dari keturunan Abraham, yang dimana menetapkan keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta alam semesta seperti yang dikatakan dalam kitab Taurat. Abraham, putranya Ishak atau Ishak, dan cucu Yakub atau Israel disebut sebagai bapa bangsa Israel. Ketiganya tinggal di tanah Kanaan yang kemudian dikenal sebagai tanah Israel. Menurut Alkitab, Abraham dipanggil Allah dari Mesopotamia ke negeri Kanaan sekitar 2000 sebelum Masehi. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 29, nama Israel berasal dari nama yang diberikan kepada Yakub, yang kemudian memiliki 12 anak yang nantinya berkembang menjadi suku-suku. Sementara dalam kitab Keluaran 1 ayat 1, nama Yahudi berakar dari Yehuda, putra keempat dari 12 putra Yakub, diantaranya Ruben, Shimon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulun, Yosef, dan Benjamin. Jadi nama Israel atau Yahudi merujuk pada orang-orang dari asal yang sama. Nah, keturunan Abraham lalu mengkristal menjadi sebuah bangsa sekitar 1300 sebelum Masehi, setelah eksodus mereka dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Didirikan
seorang wartawan. Sebagai salah satu negara yang berdiri pasca Perang Dunia II, tahu tidak kalau pendiri negara Israel adalah seorang wartawan? Dia adalah Theodor Herzl, seorang Yahudi Jerman yang bekerja sebagai wartawan liberal Wiener Neue Presse. Selain itu, ia juga merupakan penulis drama yang karyanya berjudul The Ghetto. Jake Skarbeck dalam bukunya Theodor Herzl, From Assimilation to Zionism tahun 1943 mengungkapkan, manakala gerakan Zionisme telah ada sejak lama, dirinya disebut-sebut orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme, yaitu gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Israel. Laki-laki bernama lengkap Benjamin Z.F. Herzl yang lahir 2 Mei 1860 di Paz, Hongaria ini, lalu menerbitkan buku Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1896, di mana berisi pemaparan visinya tentang negara dan masa depan Yahudi. Setahun berselang, Herzl lalu mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama pada tahun 1897. Alhasil, Herzl secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, sekaligus secara resmi diberi sebutan Bapa Rohani Negara Yahudi atau The Spiritual Father of the Jewish State. Sistem pemerintahan. Inilah Israel, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah di sebelah timur Laut Mediterania dengan wilayah berbatasan dengan Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, serta Mesir di barat daya. Selain itu, wilayah Israel yang meluas pasca memenangkan Perang Arab-Israel pada tahun 1948 ini dikelilingi 2 daerah Otoritas Nasional Palestina, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 8,884 juta jiwa, menjadikan Israel satu-satunya negara Yahudi di dunia. Terkait sistem pemerintahannya, Rudolf J. Rummel dalam Power Kills Democracy as a Method of Nonviolence tahun 1997 menerangkan, Israel merupakan negara republik demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden bertindak selaku kepala negara, tetapi tugas-tugasnya sangat terbatas dan seremonial. Sementara kepala pemerintah ialah Perdana Menteri yang didukung oleh mayoritas dalam parlemen atau ketua partai terbesar. Bagi yang belum tahu, Israel diperintah oleh sekitar 120-an anggota parlemen yang bernama Knesset. Diketahui para anggota Knesset berasal dari berbagai partai politik yang dipilih dalam pemilihan parlemen. Umumnya, pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan koalisi. Bahasa dan kebudayaan. Seperti diketahui, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Karena itu, bahasa resmi negara Bintang Daud ini adalah bahasa Ibrani. Bahasa yang dianggap sebagai bahasa bangsa Yahudi dan dituturkan oleh mayoritas populasi Israel. Meski begitu, bahasa Arab yang dituturkan mayoritas negara-negara Timur Tengah juga menjadi bahasa resmi Israel, yang umum digunakan oleh kaum Arab minoritas dan Yahudi yang berasal dari tanah Arab. Selain itu, penduduk Israel juga dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Pasalnya, banyaknya jumlah imigran Yahudi Eropa yang bermigrasi ke Israel bersama dengan bahasa-bahasa lain seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Di lain sisi, budaya Israel terkenal sangat beragam, yang berasal dari para Yahudi imigran dari seluruh dunia, membawa tradisi dan budayanya masing-masing. Budaya Israel juga dipengaruhi oleh budaya Arab yang tampak pada beberapa arsitektur bangunan, musik, dan kuliner. Sekte penentang Zionisme. Meski mendeklarasikan sebagai negara Yahudi, tahukah kalian kalau faktanya tidak semua sekte Yahudi mendukung berdirinya negara Israel bersama gerakan politik Zionismenya. Bahkan sekte yang menamai dirinya sebagai Neturei Karta ini menentang dan ingin membubarkan negara Israel. Melansir Jewish Virtual Library, nama Neturei Karta sendiri berasal dari bahasa Aramik yang berarti para penjaga kota. Mereka adalah kelompok religius dari Yahudi Haredi yang berdiri di Yerusalem pada tahun 1938, di mana kala itu masih menjadi mandat Palestina. Jumlahnya sendiri diperkirakan ada sekitar 5.000-an di Israel, sebagian tersebar di New York dan London. Oh ya, Yahudi Haredi ini menjadi salah satu bagian dari Yahudi Ortodoks, dicirikan dengan menolak segala jenis sekularisme modern. Dengan karakteristik itu, Neturei Karta jelas sangat menentang Zionisme hingga menyerukan pembubaran Israel, dikarenakan mereka percaya umat Yahudi tidak diizinkan memiliki sebuah negara
sampai datangnya Sang Juru Selamat aka Mesias. Hasrat kuasa plus visi agama. Sebelumnya mesti dipahami ya, penindasan Israel kepada Palestina tidak bisa disebut sebagai konflik atas nama agama. Dengan kata lain, aksi Israel tersebut bukan lantaran mereka Yahudi dan Palestina adalah Islam, melainkan hasrat kekuasaan teritorial negara. Namun tidak bisa disangkal kalau agama seringkali jadi bumbu yang hadir mendorong aksi yang dikecam dunia itu. Kita tahu Israel percaya kalau Yerusalem yang merupakan teritori Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Yahudi sebagaimana dalam kitab suci. Boleh jadi, modus tanah yang dijanjikan itulah yang menjadi legitimasi Israel terus memperluas wilayahnya dan perlahan mengambil alih tanah Palestina. Di sisi lain, Palestina juga tidak ingin memberikan wilayahnya ke Israel, lantaran itu sama saja kedaulatannya direnggut. Mesra dengan Amerika. Kalian tahu tidak, kalau di perbatasan dinding di tepi barat Yerusalem ada sebuah mural yang memperlihatkan Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berciuman. Mesra sekali. Dari situ kita bisa menebak bagaimana kedekatan dua negara tersebut. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat merupakan pendukung nomor 1 pendidikan negara Israel bersama sekutu Eropanya. Hal tersebut semakin jelas tatkala Trump pada tahun 2018 silam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedubesnya untuk Israel di sana. Ditambah lagi, meski bertentangan dengan resolusi PBB, pihak Trump mendukung pendirian pemukiman Yahudi di tepi barat yang kita tahu merupakan wilayah Palestina. Salah satu yang mendasari mesranya relasi Israel-AS adalah pengaruh sejumlah pejabat dalam pemerintahan Amerika Serikat di Gedung Putih. Melansir Jewish Virtual Library, faktanya sebagian besar pejabat Gedung Putih di sekitar Donald Trump merupakan Yahudi yang tentu saja pro-Israel. Itulah sejumlah fakta tentang Israel, salah satu negara yang paling banyak disoroti dunia lantaran perilaku naifnya terhadap kemanusiaan.